Empok, ibu, Ramadan halangan, lagi head, bener. Umpama head 7 hari, berarti ibu nggak sholat, nggak puasa kan? Kenapa selesai Ramadan yang disuruh ganti puasa yang ibu tinggalkan, tidak sholat yang ibu tinggalkan? Iman harus mantep. Badah ngapa? Hah? Udah katanya udah begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu, bapak, hadirin hadirat yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447H, tanda kutip memetik pelajaran dari perjalanan agung Rasulullah SAW, Masjid Raya Kota Harapan Indah, Selasa, 27 Januari 2026. Tuh baca diri dah. Semoga kumpul kita malam ini mendapat barokah. Berhubung ini malam hari kerja, besok kita akan kegiatan, jadi nggak lama. Ini namanya kultum, kuliah tunggu makan. Bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti kalau ada orang lagi jalan malam, itu orang lagi Isra. Begitu kira-kira, nih bahasa doang nih. Anak muda ngelancong ke rumah ceweknya tengah malam, berarti anak muda lagi. Bang Lurah Wahid tengah malam kontrol rakyatnya, masyarakatnya kebanjiran, ngayap tengah malam, berarti Bang Lurah lagi. Empok berantem sama laki tengah malam, gembol pakaian, kabur dari rumah, berarti empok lagi. Tetangga nanya, lu mau kemana pok? Gue mau Isra. Jadi ini Isra perjalanan di waktu malam yang sangat jauh, tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Kok bisa begitu? Karena Isra Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Maka Isra Mi'raj nggak bisa diukur pakai otak. Ukurannya adalah iman. Kalau ukuran otak nggak nyambung. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini kalau jalan normal bang, naik onta 3 bulan baru nyampe bu. Itu pun ontanya udah onta VIP. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah gampang banget. Sepertiga malam, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Naik ke langit pertama, tembus Sidratil Muntaha, 7 lapis langit tembus, sampai ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, ketemu oleh Allah, berjumpa dengan Allah, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah. Sebelum subuh, udah duduk lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak nggak nyambung. Enggak ada, nggak nyambung. Kata saya kagak. Kenapa bu? Karena Isra Mi'raj bang, ukurannya iman. Otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Nih kita main otak-otakan nih. Nih bang nih, ini kita main akal-akalan aja nih. Tuh bocah banyak no anak kecil. Tuh bocah kan bukan orang. Lah ya, kemarin saya nelpon panitia, Ustadz acara udah mulain? Belum guru. Oh, orang udah banyak itu? Belum, baru bocah doang. Tuh berarti kan bocah bukan orang. Ya cuma kagak cahayaan. Bu, tuh bocah banyak no, anak kecil no. Ada anak kecil no, ada emaknya, ada bapaknya enggak? Ada enggak bang? Ada. Emak bapak sebab, anak akibat. Ini kita main otak-otakan nih. Ada emak, ada bapak,
jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman, enggak begitu bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya enggak ada, emaknya enggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan? Iya po, sedotan. Iklan. Bu, siapa lagi bang? Nabi Isa, bapaknya enggak ada, tapi emaknya ada. Allah mau jadi tuh Nabi Isa. Lah Allah yang mau. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat bang. Allah yang mau. Bunting tuh Siti Maryam. Sekarang juga banyak perempuan yang nggak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan di Harapan Indah lah, di luar negeri, luarnya lagi dah. Jadi ukurannya bukan ukuran otak, ukuran iman. Maka Rasulullah pulang Isra Mi'raj, duduk di Masjidil Haram sebelum subuh, ngong Rasulullah bang. Rada sedikit galau beliau Rasul. Kenapa bingung? Dipikirin sama Rasulullah, kalau gue cerita ke umat takut nggak percaya, kalau gue ceritain ke sahabat takut nggak nerima. Lah lagi galau begitu bu, datang rombongan Abu Jahal, Abu Lahab sama abu-abu yang lain. Termasuk Abu Janda kali ada rombongan di situ. Nyamperin Nabi, nanya, dari mana ente Muhammad? Saya habis Isra Mi'rajkan oleh Tuhan saya Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tembus 7 lapis langit, ketemu Tuhan saya, Allah dapat perintah sholat. Sekarang ini udah di sini lagi saya. Apa rombongan Abu Jahal, Abu Lahab bilang, ente mimpi Muhammad, ente ngigo. Yang bener aja, gak bakal bisa ente tembus 7 lapis langit. Sekarang aneh buktiin, ayo ente berdiri. Rasulullah suruh berdiri bang. Berdiri Rasul. Angkat kaki ente sebelah. Diangkat sama Nabi. Bisa berdiri? Bisa dong. Angkat lagi sebelah. Ya jatuh saya. Nah ente begitu aja jatuh, bagaimana mau tembus 7 lapis langit? Bohong, udah jangan didengerin. Muhammad PA. Ini rombongan Abu Jahal, Abu Lahab ukurannya otak. Pergi rombongan dia, datang, dia provokasi sahabat Nabi, datang ke Sayyidina Abu Bakar. Dia ceritain, Abu Bakar, ngapa? No temen lu Muhammad, udah PA. Ngapa? Kata dia habis jalanin sama Tuhannya, ketemu Tuhannya dapat perintah sholat, tembus 7 lapis langit. Siapa yang ngomong? No, temen lu Muhammad. Ah, kopi. Ya, makasih bang. Bilang-bilang kita. Romana kagak order kita. Minta bilnya dong. Bu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dengerin semuanya. Kalau memang Rasulullah yang bilang begitu, lebih dari itu, saya Abu Bakar percaya 1000%. Lu ngomong lagi, gua bacok batang leher lu. Galak tegas bang. Maka Sayyidina Abu Bakar dapat julukan As-Siddiq yang membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Bu, As-Siddiq itu lakob, julukan, poyokan bang. Orang Arab itu kalau buat ngasih julukan bisa bener dia. Makanya ada sahabat namanya Abu Hurairah. Itu artinya Abu artinya bapak, Hurairah artinya kucing. Jadi bapaknya kucing. Nama aslinya Abdurrahman bin Sokhr. Karena dia sering demen ngumpulin kucing, maka dijulukin Abu Hurairah, bapaknya kucing. Tuh poyokan. Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Abu artinya bapak, Bakrun artinya perawan. Berarti bapaknya perawan. Kenapa dikatakan bapaknya perawan? Beliau punya perawan, punya anak namanya Siti Aisyah, dinikahkan ke Rasulullah. Makanya julukannya Abu Bakar, Abu Bak
bakar. Ada lagi Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal artinya goblok. Jadi bapaknya geblek. Nama aslinya cakep, Umar bin Hisham. Karena dia nggak nerima kebenaran Rasulullah, ya maka disebut Abu Jahal, babanya goblok. Namanya cakep, Nur Fadilah, Etile. Ya kan poyokan. Poyokan, Bu. Hehehe, girang banget rempangan itu lu, Po. Ya Allah, emang begitu, apalagi Betawi, emang banyak poyokan. Nama aslinya orang kagak kenal. Tuh Kampung Bojong, almarhum Baba Haji Hamdani, bapaknya kepala desa Lurah Haji Mursan. Namanya orang nggak kenal Ibu Haji Hamdani, yang dikenal apa? Haji Pucung. Betawi. Emang begitu. Udin aja macam-macam di Betawi. Ada Udin Beges, Udin Uban, Udin Ompong, Udin Petot, macam-macam tuh. Nama aslinya mak Bu, jarang orang kenal. Begitu juga tuh. Makanya As-Siddiq itu lakob, julukan yang artinya membenarkan Rasulullah Isra dan Mi'raj. Nih kadang-kadang di kampung masih banyak yang salah kalau terawih. Al Khalifatu awwalu Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq Jakarta. Kira banyak kali Siddiq. Jadi Isra Mi'raj pesannya pertama adalah keimanan biar mantap. Maka selesai Isra Mi'raj, di situ kelihatan Bang. Apa yang kelihatan? Mana loyang, mana emas, mana beling. Yang beriman makin mantap, yang setengah-setengah enggak jadi beriman, yang kafir mungkinan kafir. Maka pesan pertama peringatan Isra Mi'raj, kuatin iman akidah. Biarkan zaman berubah, yang penting akidah jangan goyah. Silahkan masa berganti, yang penting keyakinan jangan mati. Ya Bu, Bu, iman banyak tantangannya, iman banyak godaannya, iman sering diuji. Kenapa? Karena semua panggilan ibadah dasarnya iman. Ibu udah rapi malam Jumat mau yasinan pakai seragam, rapi dah, minyak wangi ketek lain, leher lain. Mau keluar rumah, ya Allah ngaji udah rapi, gerimis. Itu kan ujian, bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ngomong dalam hati, ya gerimis mau ngaji, ntar juga gede bener, manjur banget. Ujian banyak Bang. Mulai bapak-bapak diuji bener, banyak ujian buat bapak-bapak. Iman kita sering diuji. Kapan ujian bapak-bapak datang? Nih ntar kedengeran dari Masjid Raya Harapan Indah, as-salatu khairum minan naum. Diuji tuh bapak-bapak. Apa ujiannya? Hujan gede, geledek gede, angin kenceng, listrik mati, bini kutangnya debleh. Diuji bapak-bapak. Tapi kalau iman kuat, akidah kuat, lempar selimut, ambil sajadah, berangkat ke Masjid Raya Harapan Indah. Alhamdulillah, di sini banyak sholat jamaahnya, yakin saya penuh ini. Tuh kalau udah 3:30 kedengeran. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Kampung saya kalau 3:30 masjid udah bunyi tuh marbot,
baca tarhim. Sama di sini ya? Sama Bu? Bangun tapi lo kok tawa? Kalau belum bangun juga marbot suruh ganti cara banguninnya biar cepet bangun jamaah. Nih saya ajarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Saya yakin itu bapak langsung bangun duluan. Nyalo siapa yang mati itu? Bininya ngomong, lu bang yang mati kagak bangun-bangun. Ya Allah, makanya subuh suami kita bangunin. Ya Pok, ya Bu, subuh suami bangunin. Subuh suami bangunin ya. Subuh suami bangunin. Apanya yang dibangunin? Ya pakai nanya apanya katanya. Orangnya. Ya Pok. Masya Allah. Isra Mi'raj, iman harus mantap. Tantangan iman berat. Godaan kita mau ibadah banyak. Setannya udah masuk ke rumah. Di antaranya setan gepeng. Nih bang nih, setan gepeng, emak megang HP, anak megang HP, bener? Bapaknya megang, bangun tidur yang dicari, mau tidur masih main, emak anak berantem gara-gara, bini laki gara-gara, bener teh? Masya Allah, tantangan iman berat. Kuy, ayo kelar Isra Mi'raj, iman dimantepin. Sebentar lagi apalagi mau masuk Ramadan, kan panggilannya iman Bu. Kalau bukan panggilan iman nggak mungkin kita siang-siang mau lapar-laparan, mau haus-hausan, bener. Jangankan kita puasa, nih malam kita kumpul begini di Masjid Raya Harapan Indah. Kalau bukan panggilan iman, nggak bakal bisa datang kemari. Nih iman panggilannya mahal, panggilan iman, ya Pok. Doa, apalagi Ramadan sebentar lagi. Insya Allah tanggal 2 atau tanggal 3 Februari kita nisfu Sya'ban. Ntar udah masuk lagi 15 hari ke depan puasa. Ya Allah Pok, panggilannya kan iman. Maka orang yang panggilannya iman, insya Allah puasanya dijalanin. Biar lapar-lapar dikit dia jalanin puasa. Biar haus-haus dikit dia jalanin puasa. Biar pegel-pegel dikit dia jalanin traweh. Biar kata capek-capek dikit dia tadarus. Kenapa? Karena semua panggilan keimanan. Iman harus mantep. Badah ngapa? Hah? Iya, ntar aja tadi Gerung belum ngomong, kaget kita. Kaget kita, ya Allah. Lagi serius, kirain suruh berhenti, udah katanya udah begitu. Kaget guru kita, ya pengen minum, udah kita tuh. Mana dikasih larutan lagi. Kira penceramah nih panas dalam kali. Iya benar tuh, membantu meredakan panas dalam. Sariawan tuh yang disertai tenggorokan kering serta bol pecah-pecah ada semua ya. Terus Bu, iman kudu mantep Bang, ya enggak Bu? Nih apalagi mau kita Ramadan, yang punya, yang kita puasa aja karena panggilan iman, godaannya berat, apalagi yang puasa bukan karena iman. Itu kita hari-hari puasa pertama lihat dah, godaannya berat cing, paling nggak biasa. Selalu jam 3 sore udah mulai oleng kita, jangan udah lemas, sudah muka udah putih semua, pucet. Biji mata yang bilap hitam yang kayak kagak ada, lemas banget, udah mulai oleng. Jalan ke dapur ngelihat sunlight mirip sirup marjan gitu, kebayang mas sirup marjan ini, ya Allah, padahal sunlight. Ada kecoa di pinggiran pintu kita kata korma, kan agak jelas sudah itu, udah oleng, udah berengan iman.
ngelihat karet gelang po, ya kayak mie rebus kelihatan begitu, ditumpuk. Masya Allah. Yuk, iman mantap pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, naik ke langit pertama, ketujuh, tembus Sidratil Muntaha, ketemu Allah, dapat perintah sholat. Awal perintah sholat ada yang menyatakan 50 waktu. Pulang Rasulullah, di jalan ketemu oleh Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa kaget, Bu, yang bener mad ilokan apa sampai gocap? Ini kalau bahasa kita, yang bener apa sampai segitu? Bener Nabi Musa, bener, swear dah, bener. Nabi Muhammad dengerin dah, umat lo kan lain sama umat gua. Jujur aja nih, gua bilangin melo, umat gua mah gede-gede, tinggi-tinggi, kokor-kokor, minumnya juga susu, madu, lah kuat-kuat. Umat tuh gua liatin kecil-kecil, kurus-kurus, tenggeng-tenggeng banget, makanya genjer doang sama kangkung. Gue yakin kagak sanggup 50 waktu dah, kata gue mah kagak, nggak sanggup dah umat lu. Mendingan lu balik dah. Balik kemana ya saya Nabi Musa? Balik sama Allah, minta diskon. Rasulullah minta diskon, dikurangin 5, balik lagi. Udah berapa Muhammad? 45. Kebanyakan, balik lagi. Mondar mandir sampai tinggal 5 bang. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa, dijegat lagi. Mau kemana lu? Ayo. Berapa udah? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan Muhammad, 5 juga nggak sanggup umat lu, balik. Rasulullah langsung ngomong, Nabi Musa, kalau gue balik lagi, emang muka gue muka tembok. Lo gue malu lah, dari gocap sampai tinggal gotun. Lah dari 50 sampai tinggal 5. Biarin dah 5, gue rawatin, gue bawa pulang. Tuh, jangankan gocap, 5 aja juga nih, 5 aja nih kadang-kadang nih, 5 aja nih ya nih. Nih yang 5 aja nih kadang-kadang nih, jujur aja ya, yang 5 nih. Kadang zohor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos. Ya, sudahan subuh dah, bablas banget udah. 5:30 kadang baru dibangunin sama bini, bangun bang, daripada ke Masjid Raya Harapan Indah udah ketinggalan jamaah di rumah aja, yuk kita sholat bang, buruan bang, ayo bang. Lakinya dibangunin kaget, matanya masih merem, tangan udah ngerepe-ngerepe, nyari tiang buat pegangan. Ih, empok pikirannya najong dah. Nah, kalau langsung bangun takut jatuh lah. Saya berdiri aja dah. Iya, pegel po, pantat udah tepos, duduk mulu aja. Ya Allah, bangun bang. Akhirnya bangun, cepetan neng, udah 5:30, wudu. Bininya wudu, lakinya wudu, cepetan, subuh vakum, lempengin barisan neng. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai nyaut, udah po, udah 5:30. Lakinya takbir, Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30. Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Pas habis baca Fatihah, baca surahnya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya dalam hati ngomong, buset, udah siang Yasin. Lakinya ingat waktu ngaji sama guru Kiai Mulyadi, sama guru Kiai Ahmad Syatiri, dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, itu hukumnya sah. Dipraktekin sama suaminya, Yasin, Allahu Akbar. Bininya dalam hati ngomong, gue kira dibaca semua. Sembayang jenggerendeng aja, Masya Allah. Nih pelajaran buat kita, Ibu. Isra Mi'raj, memetik pelajaran dari perjalanan agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sholat. Apa itu sholat? As-sholatu lugatan ad-du'a. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat, rajin doa. Orang yang rajin doa, rajin minta. Orang yang sering minta, dikasih. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih mengajarkan, wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam.
Berarti sholat doa, doa mintanya kudu pakai ucapan dan gerakan, mintanya kudu ngomong. Kalau minta nggak ngomong ribet po, ribet bang, minta nggak ngomong. Ayo udah bayangin kalau minta kagak ngomong. Anak kita minta beliin motor kagak ngomong lagi, tau-tau nyolek, bapak, bapaknya bingung ini aja ngajakin ngetrek apa beliin motor, bagaimana urusan, mintanya nggak ngomong itu cing. Makanya minta kudu ngomong. Minta beliin cincin po ke Bojong Indah situ ya, lah ngomong aja bang beliin cincin. Ini kagak kadang-kadang ngasih kode doang, bang, bah, lakinya ngiat begitu, nyeletuk ntar malam apa neng. Nah, mintanya kagak ngomong. Untung kagak ada bocah di sini, kagak paham lagi bocah. Bu, makanya dalam sholat bang ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, ucapan dan gerakan diatur tata caranya melalui ilmu fikih. Di mana kita paham itu? Di majelis taklim. Siapa? Sama guru kita. Makanya menurut standar fikih, syarat rukunnya kita jalanin dalam sholat, itu semua kita jalanin, maka sah. Kalau sah berarti diterima. Itu standar fikih ya bu. Maka kita disuruh belajar sedekap yang bagus dalam sholat. Wawad'ul yamin ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Naroknya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar. Naroknya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Laki-laki perempuan berdiri dalam sholat beda. Perempuan kalau sholat berdiri kakinya harus rapat. Laki-laki lebar kakinya sejengkal doang, jangan lebih-lebih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Kegencet. Ya, empok mah nggak cayaan, empok mah nggak ngerasain sih. Kan ada sesuatu yang ganjel ya bang. Loh, kesian lato-latonya. Perempuan sholat kagak boleh kakinya bekangkang begini. Loh, kalau ada angin dari bawah mau kena masuk, lah kan seriwing-seriwing adem sampai ke perapatan-perapatan itu. Maka diajarin di majelis taklim melalui ilmu. Ibadah kalau ada ilmunya aman. Orang sekarang tuh banyak ngapain sih ngaji sama kiai? Wah, udah kagak zaman pakai kitab. Sekarang udah ada internet, tinggal ketik di Google, nanya apa aja nemu. Makanya agama banyak dikaitin sama akalnya. Kalau dia akur sama akalnya dia terima, yang nggak akur sama akalnya nggak diterima. Ternyata banyak sekarang bang, bocah nanya juga asal-asalan aja, sok kritis, akal-akalan doang. Ustadz saya lagi sholat terus kentut, itu batal nggak tad? Lo batal Paul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu tad, kalau udah batal kan saya mau sembahyang lagi, kira-kira nih wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu udah batal, kan saya ngambil wudhu 3 tad. Batal itu berarti tinggal 2, kan PA ini. Lagi wudhu saya basuh muka tad, lah basuh. Itu dia inti pertanyaan tad, nggak masuk akal dong. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Dan nanya begini bang, rese nih bocah, saya kagak jawab. Saya tanya lagi ke dia, lu kalau kentut sebenarnya yang malu muka lu apa pantat lu? Ayo. Lah muka tad malu. Nah makanya muka lu yang dicebokin, suwe lu. Nanya akal-akalan. Makanya kalau bocah sekarang rada-rada PA nih, ini netizen plus 62 tuh pertanyaannya asal-asalan aja po. Tuh influencer para buzzer tuh PA semua tuh kadang-kadang pertanyaannya. Nanya melalui Instagram, gua nanya, Pak Ustadz, kita lagi tasahud dalam sholat, emang nggak boleh pakai jempol, kok pakai telunjuk mulu? Ada yang nanya bang, kok asyhadu alla ilaha illallah pakai jempol kata dia. Emang kenapa nggak boleh? Kan sama-sama jari, begitu kata dia.
Kan PA ini bang. Berarti dia gak ngaji. Kenapa? Kita pakai telunjuk lagi tasyahud, di kitab dibuka, dijelaskan tuh di pengajian. Karena ini telunjuk ada urat yang langsung masuk ke dalam hati. Maka cium tangan sama guru, sama orang tua, lempengan ini kecium bang, itu langsung nyetrum tuh ke hati orang tua, ke guru kita, didoain dari dalam hati. Bocah sekarang cium tangan, tangan emaknya dia raup, dia tempelin di jidat. Dia raup tangannya, dia tempelin di pipi, bukan dicium. Ini ada urat yang langsung ke hati. Maka selesai baca tasyahud, innaka hamidum majid, ditambahin doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Tuh tambahan doanya. Kenapa nggak boleh pakai jempol? Karena jempol ini ada urat yang langsung masuk ke kemaluan. Aja jurusannya ke kemaluan bang. Makanya orang tua dulu bener. Asal kita diperiksa tong, gue lihat dah jempol lu. Wah jempol lu gede juga, berarti punya lu gede nih tong, begitu. Tuh bocah dulu digituin sama orang tua dulu. Jelas bang, ada di kitabnya. Makanya di banyak orang sekarang begitu, ngaji kagak mau, bisanya nanya mulu ya bu, ya bu. Maka pentingnya kita ngaji nanya. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Dalam ilmu fikih bu, kalau kita sering ngaji kan kita sering paham. Air kencing najis nggak? Najis nggak bu? Najis. Air sperma najis nggak bang? Tidak najis. Di sini udah jelas nih. Ada nanya lagi, Pak Ustadz, kenapa setiap keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal kan kagak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibin mandi hadas besar? Padahal kan air kencing najis. Nah, ini bocah nanya banyak begitu. Terima dulu pakai iman, akal main nih. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar Pak Ustadz, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal tuh main. Jawabnya pakai ilmu. Andaikan saja bang, setiap kita habis kencing po diwajibin mandi hadas besar, sehari semalam kita 10 kali kencing, kan mandi mulu tuh ya, beser mandi, kira-kira ampek pilek meriah nggak bang? Berarti kan berat ya po. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Keluarnya nggak tiap hari, nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Maka Islam hukumnya gampang, jangan digampang-gampangin. Empok, ibu, Ramadan halangan, lagi haid, bener. Umpama haid 7 hari, berarti ibu nggak sholat, nggak puasa kan? Kenapa selesai Ramadan yang disuruh ganti puasa yang ibu tinggalkan, tidak sholat yang ibu tinggalkan? Karena agak ribet ya bu. Kalau kita disuruh mengqadha juga itu sholat, ribet. 7 hari halangan, 5 waktu sehari, 5 kali 7, 35 waktu kita tinggalkan waktu sholat ya bu. Nah makanya disuruh bayarnya puasa yang ibu tinggalin. Utang 7 hari, bayarnya kapan? Selesai Ramadan. Sampai kapan? Nggak dibatasin waktunya. Tapi sebelum apa? Sebelum Ramadan lagi harus sudah lunas. Ibu cicil atu. Nah jangankan suruh jagain mengqadha sholat ya kan, jagain darah haid aja ribet. Bener kan? Maka hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Ini pentingnya kita ngaji begitu cing. Ngaji jangan ngarepin tua-tuaan. Ntar nungguin tua-tuaan, ngaji nggak di tua-tuaan. Iya kalau umur panjang ya kan. Mengapa sih nek udah tua diajak ngaji nggak mau? Ntar gue lagi men. Nenek men najong banget, kan kagak nyambung itu. Ini mumpung kita lagi sehat, ada kesempatan kumpul di majelis ilmu. Masjid Raya Harapan Indah cakep gede, 1 hektar lahan dikasih pasos pasumnya sama Harapan Indah. Pantas banget nih Guru Kiai Haji Ahmad Syatiri kita bangun di sini gedung DMI, gedung MUI, cakep buat MUI Kecamatan Tarumajaya, keren udah.
Gampang itu mantap kita ngomong sama bupati, sama PLT. Ya kan. Setuju Bang Lurah? Yo iya nih, banyak kita manfaatin biar masuk, kita biar kompak bersatu. Selama ini kan kita masing-masing jalan, jujur aja Bang. Iya di Tarumajaya masing-masing pada jalan. Kita pengen bareng-bareng, ayo bangun Tarumajaya. Apalagi udah ada wadah seperti ini, Masjid Raya Harapan Indah, bikin gedung MUI, ormasnya ada NU, semua dibangun. Insya Allah kita pengen bareng, ya enggak Bu? Insya Allah kita kompak bersatu. Alhamdulillah. Yang pertama tuh sholat. Apa yang kita ambil dari pelajaran sholat? Yuk Bang, kita ambil pelajaran nih dari pelajaran Isra Mi'raj. Sholat mendidik kita supaya disiplin waktu. Sholat ngajarin disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Pak Ustadz, saya mau sholat zuhur jam 9 pagi boleh? PA, belum waktunya. Maka sholat ngajarin kita disiplin waktu. Kenapa Ibu? Karena kita semua Bang hidup lagi jalanin waktu. Hidup kita dibatasin waktu, maka manfaatin waktu. Ini pentingnya waktu. Allah sampai bersumpah pakai nama waktu. Wal asri wadduha wal laili, itu udah jelas. Maka ini semua ilmu yang kita ambil adalah memanfaatkan waktu. Waktu jalannya cepet, tahu-tahu ada di perasaan di hati kita. Rasanya baru kemarin 2025, tahu-tahu udah 2026 aja. Ya Bu, rasanya cepet jalannya, tahu-tahu. Rasanya baru kemarin jadi emak, sekarang udah jadi nenek. Ya Po, kayaknya tuh bocah masih bocah kemarin, sekarang udah gendong bocah. Rasanya baru kemarin Ramadan, tahu-tahu udah Ramadan lagi. Ya Bu, waktu jalannya cepet. Maka kita semua lagi dibatasin waktu, manfaatin. Umur kita nggak ada yang tahu, apalagi entar Ibu seminggu sebelum Ramadan itu udah, ya Allah, kedengaran di mana-mana, masjid, musola, majelis taklim, tawakuf taklim sementara. Mereka selesai pengajian musafahah, bersalam-salaman, terdengar tuh di kuping kita. Apa yang kita dengar? Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Kita dengar itu Bang Atik kayak dirorot Po, air mata tahu-tahu udah ngucur aja. Apa yang keingetan nama kita? Orang-orang tersayang, orang-orang terdekat. Ya Allah, tahun kemarin masih terawih bareng sama saya, tahun ini mereka udah nggak terawih bareng. Ya Allah, tahun kemarin masih buka puasa, masih sahur bareng, tahun ini mereka udah nggak ada di sekeliling kita. Ini yang menyebabkan kita teringat memanfaatkan waktu, karena mereka sudah habis batas waktunya dan kita semua lagi nungguin waktu. Nih semua dibatasin waktu. Calon-calon jenazah kita nggak tahu, apa empok abang duluan saya belakangan, kita nggak tahu. Allah punya urusan. Atau malah sebaliknya, saya yang belakangan, empok abang nih duluan, kita nggak tahu. Itu mah urusan Allah. Atau malah saya yang duluan nyolatin abang-abang sama empok-empok. Dia juga ya, agak mau ngalah romannya. Yang jelas mati misteri. Batas waktunya Rasulullah udah ngasih gambaran. Rata-rata umur umatku di atas 60, di bawah 70. Umur umatku Rasulullah bilang rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Rasulullah, beliau jatahnya cuma 63 Bang.
Kita rata-rata umatnya segituan dah, sekitar itu dah 63. Kalau udah 63, sekarang udah 62 tahun 11 bulan. Ini harap makan yang enak-enak udah bang. Jangan pakai pantang-pantang, udah embat aja udah sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Ya Allah, yuk kita manfaatin waktu yuk. Ya bu, ya bu, siapkan diri 3 bulan mendekatkan diri kepada Allah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nih semua kita lagi memanfaatkan waktu. Jangan sampai kita disindir sama lagu qasidahan zaman jebot. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau cari harta, malam kau menghitungnya. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Judulnya Sorga Neraka, yang nyanyi Subro Al-Farisi. Buka YouTube. Nggak punya paketan, paceng, paketan goceng ya kagak bisa. Kalau paketan nggak ada, pakai wifi. Wifi mati, ada wa inna, wa ani, wa uwa, masih banyak yang lain pada hidup. Iya bu, manfaatin waktunya bang. Yuk kita manfaatin waktu. Sholat didik kita disiplin waktu. Yang kedua, sholat ngajarin kita bagaimana supaya apa? Sholat mendidik kita supaya tawadhu, rendah hati. Alhamdulillah masih hidup. Bu, jam berapa ini kira-kira? Sampai subuh. Lah, ngundang apa ngontrak? Sholat mendidik kita supaya tawadhu, rendah hati. Ayo kita perhatiin, di mana pendidikan itu? Anggota tubuh kita bu, yang paling terhormat kepala. Bang, ini kepala anggota tubuh terhormat. Orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang, ya kan? Bercanda sama temen dikeplak pala kita, marah. Bercanda boleh, yang lain asal jangan pala gue lo keplak. Tuh di Fitra ini, bener po? Pala kita anggota tubuh terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kecamatan, yang dipoto kepala. Ada orang Perumahan Harapan Indah ini di sini, KTP-nya gambar dengkul. Kepala kita anggota tubuh terhormat, tapi ketika sujud dalam sholat, perhatiin ibu, kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan dalam sujud tinggian pantat daripada pala kita. Ternyata nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Apa yang mesti disombongi? Hidup di dunia ini cuma titipan semua ya bu. Lahir ke dunia kagak bawa apa-apa. Lahir ke dunia kita telanjang, dibantuin sama orang. Nama yang kita punya dikasih sama orang. Baju dipakai sama orang, ya bu. Popok digantiin sama orang. Apa yang mesti kita sombongin? Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Harta, jabatan, pangkat, kedudukan, itu semua titipan kok. Apa yang bikin sombong? Tibang dititipin doang. Ya kan, ya kan, ya kan? Jangan sombong. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malukah, tak sadarkah, kau kira dirimu siapa?
Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Au kama qala Roma Irama fidang dutihi. Itulah judulnya Setetes Air Hina, volume ke-12 soneta. Buka YouTube. Nasihat buat kita, apa yang mesti disombongin? Mentang-mentang kaya, sombong. Ada nggak orang kaya sombong? Ada, namanya korun. Kaya sombong. Makanya kalau ada orang kaya yang sombong, itu adalah anak buahnya korun. Dikasih jabatan sombong. Ada nggak pejabat sombong? Oh, ada, namanya Fir'aun. Itu pejabat sombong. Makanya kalau ada pejabat yang sombong, anak buah Fir'aun semua. Ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Mentang-mentang udah di atas, lupa sama di bawah, najong banget. Mentang-mentang udah jadi genteng, lupa sama tiang. Pakai ngomong lagi, genteng, tiang, lu mah enak di bawah, nggak kehujanan, nggak kepanasan. Gua nih di atas, hujan kehujanan, panas kepanasan. Kadang-kadang bocah bangor, gua ditimpukin, pecah gua. Kata genteng. Kan tiang bisa ngomong, teng, lu jangan sembarangan ngomong. Lu bisa di atas gara-gara gua nopang di bawah. Kalau gua miring, lu jatuh, teng. Maka kita himbau kepada para genteng, jangan sombong sama tiang, ya kan, ya kan, ya kan. Bener bu? Nah iya, apa yang mesti disombongin? Udah kaya, sombong, pelit lagi, najong banget. Makanya kalau ada orang kaya, duitnya banyak, hartanya banyak, dia pelit sama yatim, pelit sama orang miskin, pelit sama masjid. Tadi juga bang, liatin, duitnya habis dimakanin sama dokter, habis diporotin sama dokter, kena gula, liver, jantung, stroke, berobat mulu. Emang enak begitu? Ya elah, akhirnya jadi kembang bale, mati enggak, hidup enggak, nangkrak aja di atas bale, makan disuapin, cebok dicebokin, najong bener. Emang enak duit banyak begitu. Pagi-pagi dijemur dah pakai kursi roda, didorong sama anaknya, 8:30 masukin lagi, besok didorong lagi, lama kagak mati-mati, ya kan. Anaknya lagi dorong jemur sampai lupa ngangkat. Anaknya main game aja, 11:30 baru ingat, ya Allah bapak gua belum keangkat ini. Dia kagak tahu bapaknya udah ulat kering aja nangkrak. Merasa gua paling hebat, merasa gua paling banyak, itu hasil gua, pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot, udah habis bang, udah parah tuh makhluk. Dia nyeduh kopi nih, ampasnya dijemur lagi, kan parah tuh makhluk. Punya duit 20.000, perutnya lapar, mikir-mikir, gue beli nasi goreng, habis nih, jangan. Ini duit 20, kalau gue beli nasi goreng, habis ini. Nah, jangan. Bener sih duitnya utuh, cuman tidur utus pada ngambang. Lu rasain tuh, makan pencarian lo. Najong buat makhluk. Buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang, ya kan. Kaya jangan sombong, apalagi miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Ya ilah. Disebut pejabat ada rakyat, bener bu. Disebut atasan ada bawahan. Jangan sombong, orang ada atasan tentunya ada bawahan dong. Nggak mungkin ada atasan kalau nggak ada bawahan. Coba dah abang po pakai baju atasan doang, agak ada bawahannya. Itu aja deh contohnya. Jangan sombong, mentang-mentang atasan, ya kan. Poe belagu, belum jadi doang kita dirayu-rayu. Tenang aja pak, jalanan rata, rata sama air, banjir mulu.
Mana banjirnya campur kayu lagi. Wah, enak banget kita, ya kan, ya kan, ya kan. Sel banget kita, ya bu, ya bu. Lah, iyalah, makanya jangan sombong, gunakan bener-bener itu anggaran, ya kan, ya kan bu. Iya, bikin kebijakan yang bener dong, ya kan, ya kan. Iya, mana 19 lapangan kerja, bohong, janji doang, ya kan, ya kan. Bohong, janji doang. 19 juta lapangan kerja, pret, mana, janji doang, bohong. Bohong. Tuh, udah bagus janjinya, tinggal kita tagih, malah dikasih gratis makanan, ya kan bu. Makan bergizi gratis, nggak ada bahasa gratis. Orang kita bayar pajak, dah enak aja. Kasih aja makan gitu buat rakyat, jangan pakai ada gratisnya. Kita bayar pajak, bener bu. Iya, ini dikritik begini jangan marah, jangan dong, harusnya evaluasi. Ini MBG 1,4 triliun sehari, habis duit anggaran pendidikan diambil di situ semua buat masyarakat, buat makan anak doang, makan yang gak bergizi, ya kan, ya kan, ya kan. Dah, ada keracunan berapa, 600 lebih kasus keracunan, bener bang. Iya, belum lagi makanan ada campur belatung lah, ada yang mentah lah, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iyalah lah, jangan takut, nah dikritik jangan marah, dah. Mau dikritik marah, itu usah tila ceramah nyinggung mulu, tangkap ya kirain capung kali, main tangkap aja. Emang gua capung. Wajar kalau rakyat bersuara, bener bu. Iya, jangan dibungkam dong rakyat bersuara. Ya kan, dikritik harus evaluasi. Oh iya, begini sungguh harusnya dia seneng, girang kalau dikritik, ya bu. Iya, jangan marah lah, dikritik marah berarti kan salah. Orang kalau dikritik marah berarti dia salah, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Harusnya dirubah. Oh iya, saya keliru, dievaluasi, begini anggaran, begitu dong mestinya, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, nih ceramah kalau lapar emang begini pok gua sih, gua kata aja orang lapar suruh ceramah, jadi acak-acakan ngomongnya kemana aja udah. Ya jangan salahin gua, salahin panitia, ngapa berani ngundang gua. Ya kan, ilok orang banyak ini kagak ada yang belain gua. Dah. Ya kita lagi lapar, rakyat juga lapar bang, bersuara, bener. Rakyat juga lu kekurangan bersuara. Tugas negara ngasih kerjaan buat orang tuanya. Tuh, nih kerjaan, kan ada gajinya tuh orang tuanya. Ntar urusan makan mak, ntar urusan bapak emaknya yang ngurusin. Yang tahu 4 sehat 5 sempurna, yang mana bergizi emak bapaknya tahu, begitu. Iya po lah, betul ini mak. Tuh ya kan, kita kritik kita kasih solusi, bener kan. Jarang-jarang lah kita kritik kita kasih solusi. Seharusnya dia yang nyari solusi sendiri, ya kan, ya kan. Kalau pengen cari solusi ada tulisan bacaan exit, itulah jalannya keluar. Bu, hanya masya Allah, mudah-mudahan nih kita biar paham. Kalau sholat ngajarin kita jangan sombong. Yang ketiga, sholat ngajarin kita supaya apa? Supaya peka. Bu, peka, kelar sholat salam kanan salam kiri, kan pelajaran buat kita. Ternyata dalam hidup bermasyarakat kita kudu tengok kanan tengok kiri, bener bu. Iya, hidup enak adanya orang lain, jangan kita ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa ntar mati berangkat sendiri. Pagalah, kerjaan yang paling enteng ketawa bang. Tuh ketawa nggak pakai modal, itu pun ketawa perlu bantuan orang. Hati-hati kalau udah bisa tawa sendirian, wah, perlu dicurigain, bawa ke grogol mestinya, ya kan, ya kan. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang lain. Siapa dan betapapun kita pasti perlu orang. Apalagi kita tinggal di satu komplek yang majemuk, beda suku, beda bahasa, beda karakter, beda adat. Dengan kita kompak bersatu seperti Masjid Raya Harapan Indah. Di sini ada aturan yang gak tertulis. Siapapun masuk Masjid Raya Harapan Indah, copot sendal, buka sepatu. Bener? RT masuk masjid buka sepatu teh, jangan mentang-mentang RT. RW masuk masjid buka sepatu, ya lu jatuh bleduk dah. Ya jangan kuat ya, kuat, nggak apa-apa, biarin po, antepin aja. Liatin aja, palanya beradu dari sini tuh bleduk aja.
antepin nggak apa-apa, bocah sekarang kuat-kuat kok. Bilang antepin aja, ntar tinggal baterainya copotin dari belakang bisa itu. Nih semuanya kita melalui simbol demokrasinya masjid. Di masjid nggak ada orang nomor satu, semuanya sama. Jangan usil, orang mau datang dari mana kek? Dari mana bang lo datangnya? Dari kidul, ngadep ngulon. Lo dia dari mana? Dia orang Wetan itu, ngadep ngulon. Lu datang dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Kulon juga. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya juga sama, dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila lebih dulu. Islam udah ngajarin demokrasi. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid kita, sian malaikat bingung. Iyalah orang Sunda takbir Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Lah Sunda. Teman kita dari Padang kencengan lagi Allah nan gadang, malaikat nyaut ranca bana. Kacau bang, kita nih tinggal di kompleks, semua aja bahasa ada ya bu. Kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indo sebagai muslim kita juga diikat dengan tali akidah. Dari suku apapun dia dilahirkan, warna kulitnya bagaimanapun, kalau dia muslim saudara kita. Benar? Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Ini warna kulit begini emang kita mesen. Udah kita kagak mesen bang, jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen. Jangan ngatain orang bu. Ini kadang-kadang usil mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain. Orang kagak mesen, lah kagak order, bagaimana dapat ongkir ya kan bu. Masya Allah, mudah-mudahan kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan di antara kita. Rajab Syahrullahil Asham, bulan Rajab adalah bulan Allah yang tuli, yang gak mau dengar ada pertengkaran, permusuhan di antara kita. Inilah bulan Rajab, bulan perdamaian. Masuk ke bulan Sya'ban sekarang ini dalam rangka litathiril qalbi, sucikan hati kita. Masuk Ramadan, litathiril ruh, mensucikan jiwa kita. Sehingga Rajab badan bersih, hati bersih di bulan Sya'ban, Ramadan jiwa kita bersih. Keluar Ramadan kita semua kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan sang ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita baca Fatihah, kita doa. Saya mau ngajak kepada Bapak Ibu semuanya yang di sini, yang punya duit siapin duitnya. Tadi udah bilang sama MC ya, sambil tawasul. Ayo, ada yang siap? Udah panitia? Udah nanggokinnya. Ayo, yuk sambil tawasul ya, dikelilingin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Yang punya duit siapin duitnya, yang gak punya duit minjem sama temennya. Idana waghfir lana amin tadhakuri jiranin bidhi salami majazda dam'an jarami muqlatim bidami ya Rabb. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barku fi zulma'i min idhami ya Rabb. Balligh maqasidana waghfir فما لعينيك إن كنت تكففا همتا وما لقلبك إن كنت تستفيق يا همي يا رب.
بلغ مقاصدنا واغفر لولا الهوى لم طرق دمعا على طلل ولا أراقت لذكر البني والعالم يا رب بلغ مقاصدنا أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم يا رب مصطفى واغفر لنا كرمي اللهم salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu bapak hadirin jamaah, kita baca Fatihah. Apa yang telah kita infakkan, kita sodakohkan, semua itu dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang kita berikan, yang kita keluarkan, saya yakin dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Al-Fatihah tabinin jamaah. Isra artinya jalan, jalan tentunya maju. Mi'raj artinya naik, naik sudah pasti ke atas. Selesai Isra dan Mi'raj malam ini, yuk ibadah kita lebih maju dan meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua Allah kasih sehat, panjang umur, dan selantiasa sesuai doa kita. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikan kami, umur kami, sampai berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jangan pulang dulu, ditutup nanti doa oleh guru kita. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang saya sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan. Maksud hati memeluk gunung, apa daya gunungnya meletus. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang boleh numpang mandi lagi. Terima kasih. Nanti pulang hati-hati di jalan. Yang sudah di hati kapan jalan-jalan. Terima kasih dari saya. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.